Di episode sebelumnya, saya membagikan ada satu kesimpulan yang dibuat oleh seorang yang sangat berpengaruh dalam bidang kepemimpinan, yaitu Ken Blanchard. Dia mengatakan bahwa biasanya ada dua kelompok yang sangat mempengaruhi para pemimpin. Kelompok pertama itu berasal dari latar belakang keluarga, jadi mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan pemimpin tersebut. Dan kelompok yang satu adalah mereka para pemimpin yang berada dalam organisasi di mana pemimpin tersebut bekerja. Nah, apa yang membuat dua kelompok ini berbeda? Ken Blanchard mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat dua kelompok ini berbeda adalah permanen tidaknya relasi antara pemimpin itu dan orang yang memengaruhi dia. Nah, kalau ini menjadi faktor yang sangat penting, kita bisa simpulkan bahwa keluarga, mereka yang anggota keluarga kita, mereka itu sebenarnya mempunyai influence yang jauh lebih besar dibandingkan para pemimpin yang berada di organisasi yang mana kita mungkin ada relasi yang baik juga. Nah, ini akan menjadi hal yang lebih signifikan lagi kalau kita melihat anggota keluarga kita ini, mereka itu adalah top performers di bidang mereka masing-masing. Jadi ketika mereka itu memberikan advice ke kita, biasanya itu akan lebih nancep ya istilahnya. Nah, di episode sebelumnya saya sudah membagikan ada 7 advice, dan sekarang saya juga akan membagikan 7 advice yang lain yang semoga ini boleh menjadi perspektif yang berbeda untuk bagaimana kalian bisa efektif dalam mengerjakan panggilan kalian atau mengerjakan peran kalian sebagai pemimpin. Sebelum kita lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development dan self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, ayo pastikan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada episode baru yang diunggah di kanal ini. Advice pertama yang diberikan oleh para top performers. Be helpful, not spiteful. Helping others helps the team, even if it doesn't serve your personal interest. Nah, kita harus akui bahwa kita itu berada dalam lingkungan yang beda-beda, ada lingkungan yang sangat kompetitif, yang sangat mementingkan diri sendiri. Tetapi sebagai profesional kita harus punya trait ini, bahwa ketika kita itu menolong tim kita, menolong orang yang bekerja sama dengan kita, sebenarnya itu sedang membangun ya tim kita, bukan hanya membangun diri kita, tapi memastikan bahwa tim kita itu bisa perform. Walaupun seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak sedang melayani kepentingan kita. Tapi selalu ingat, try to be helpful, not spiteful. Hal yang kedua, make other people's jobs easier. Ini adalah hal yang kelihatan sederhana, tapi ini penting sekali untuk diimplementasikan oleh kita sebagai pemimpin. Mungkin ada konteks yang membuat kita itu harus berjibaku dengan pekerjaan kita, yang akhirnya kita harus menentukan memilih pilihan-pilihan yang sulit. Tapi selalu ingat, selama kita mempunyai kapasitas untuk membuat pekerjaan orang lain itu menjadi lebih mudah, lakukan itu. Hal yang ketiga, share the credit. Nah, ketika memikirkan prinsip ini, saya langsung membayangkan ada satu quote yang pernah saya baca yang diberikan oleh Melinda Gates. Dia mengatakan seperti ini, if you are successful, it is because somewhere, sometime, someone gave you a life or an idea that started you in the right direction. Remember also that you are indebted to life until you help some less fortunate person, just as you were helped. Ini bagi saya adalah advice yang luar biasa. Kebanyakan kita sebagai pemimpin ketika kita sudah mencapai posisi tertentu, kita sepertinya lupa bahwa ada orang-orang yang menolong kita, ada orang-orang yang membukakan pintu untuk kita sehingga kita bisa masuk ke tahapan yang selanjutnya. Dan bukan hanya itu, ketika kita itu bisa berada di posisi tertentu, sebenarnya kita juga sedang berada dalam situasi di mana kita itu berhutang. Berhutang bukan hanya kepada orang tertentu, tapi berhutang kepada situasi kehidupan yang mana kita itu mendapatkan kesempatan untuk kita boleh perform apa yang kita kerjakan sekarang. Hal yang keempat, don't be defined by your job title. Your job title does not define you. What you contribute defines you. Saya pikir ini adalah reminder yang penting sekali. Ketika kita sudah mencapai posisi tertentu dalam kepemimpinan, biasanya kita itu sangat
melekat dengan title kita. Saya tidak tahu kebiasaan kalian kalau misalnya memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Mungkin salah satu godaan terbesar kita sebagai pemimpin adalah kita langsung memperkenalkan diri kita dengan menggunakan title kita. Oh, saya kepala ini, saya mungkin atasan di sini. Tapi mungkin advice yang bisa saya berikan adalah setiap kali kalian memperkenalkan diri, perkenalkan nama kalian, bukan mulai dengan title. Karena tanpa sadar, alam bawah sadar kita itu langsung mencerna dan seperti mengunci pemikiran kita bahwa we are defined by our job title. Padahal sebenarnya yang membuat kita itu signifikan karena kita itu memberikan kontribusi dimanapun kita berada. Hal yang kelima, outwork the hardest worker. Nah, saya waktu pertama kali membaca advice ini, saya berpikir apa yang kira-kira yang menjadi implikasi dari hal ini. Karena mungkin ada kecenderungannya ketika kita itu outwork the hardest worker, ada kecenderungan kita itu bisa jadi workaholic ya. Dan akhirnya kita tidak bisa membalance kehidupan kita. Tapi saya sendiri melihat advice ini sebenarnya sedang menantang kita sebagai pemimpin untuk kita melakukan apa yang namanya extra miles. Tidak mungkin kita itu bisa berada dalam situasi seperti sekarang kalau kita tidak memberikan effort atau tidak memberikan usaha untuk bagaimana kita memerhatikan apa yang kita lakukan dan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi lebih. Dan sebelum kita diberikan kesempatan itu, tentu kita harus menunjukkan bahwa kita itu capable, kita punya kapasitas, dan kita mau memberikan yang terbaik, dan kita mau melakukan yang lebih. Dan salah satu indikator yang bisa kita lihat apakah seorang itu benar-benar serius dengan yang dikerjakan adalah apakah dia setidaknya mau berusaha menjadi lebih rajin daripada orang yang terkenal rajin atau bahkan outwork ya, atau berusaha melakukan lebih daripada orang tersebut. Hal yang keenam, you are what you consume. Ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan terutama dalam situasi kehidupan kita saat ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam informasi. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Buku apa yang akan kita baca? Musik apa yang akan kita dengarkan? Mungkin kerabat atau mungkin kolega yang mana yang akan kita habiskan waktu bersama. Tanpa kita sadari, hal-hal itu membentuk kita seperti kita ada saat ini. Karena itu penting sekali untuk kita memilih apa yang kita konsumsi. Bukan hanya apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, tapi dengan siapa kita menghabiskan waktu. Dan apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir adalah, don't focus on proving others wrong. Instead, prove your believers right. Ketika situasi mungkin dalam relasi atau kerja yang membuat kita itu pelik dengan apa yang kita kerjakan, ada kecenderungan kita seperti ingin menunjukkan pada orang lain bahwa mereka itu salah, apa yang mereka pikirkan itu keliru. Tapi kita sadar bahwa itu sangat menguras energi kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu stick dengan apa yang kita percaya dan memastikan bahwa orang-orang yang memberikan support kepada kita, mereka itu melihat bahwa kita itu layak untuk dipercayakan apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Daripada kita itu fokus membuktikan diri kepada orang-orang yang sebenarnya tidak juga peduli dengan perkembangan kita, lebih baik kita tunjukkan kinerja kita kepada orang-orang yang telah membukakan pintu, memberikan kita kesempatan untuk melakukan apa yang kita telah lakukan sekarang. Nah, dari 7 advice yang sudah saya bagikan pada episode kali ini, kira-kira advice yang mana yang kira-kira langsung bisa relate dengan kalian? Atau advice yang mana yang sepertinya menstimulasi kalian untuk berpikir atau melakukan refleksi? Kalau ada, dan saya berharap tentunya ada, coba bagikan di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan diskusi. Dan kalau kalian juga mungkin mempunyai cerita atau juga mempunyai advice yang mirip dengan apa yang sudah saya bagikan di episode kali ini, bagikan juga di kolom komentar untuk kita boleh melanjutkan percakapan. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.